Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 1. Ana Mariana Zebua 1904-5058. 2. Feby Violina 1923-1019. 3. Saya sendiri Hasanatul Azra 1904-5072. 4. Mela Asnita 1918-0009. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang keprofesionalan BK, perbedaan, keterkaitan, dan kerjasama antara pendidik, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan personil lainnya. Profesi BK harus menuntut kemampuan konselor untuk memahami siswa, menguasai ilmu-ilmu psikologi yang berguna untuk memahami siswa, menguasai asas-asas BK dan landasan BK untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada siswa dan memberikan penyelesaian yang tepat dan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh siswa. Untuk menyempurnakan profesi BK, maka perlu dilakukan beberapa pengembangan yang meliputi A. Standarisasi pekerjaan sebagai unjuk diri konselor. Di Indonesia sendiri, pelayanan konselor belum memiliki standar kompetensi yang berlaku secara menyeluruh. Namun, usahanya sudah pernah dilakukan oleh Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) yang konvensi ke-7 di Denpasar tahun 1989 dan semakin diperkuat lagi dalam konvensi ke-8 yang dilaksanakan di Padang tahun 1991 yang menghasilkan 225 butir kesepakatan mengenai bimbingan yang dilakukan kepada siswa di Indonesia. B. Standarisasi penyiapan konselor. Untuk mencapai standarisasi penyiapan konselor, maka perlu dilakukan persiapan kepada konselor melalui pendidikan dalam jabatan, pendidikan di perguruan tinggi, pelatihan-pelatihan, training, studi banding, dan segala yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan konselor. Yang C. Penerimaan peserta didik untuk calon konselor. Seleksi penerimaan peserta didik merupakan tahapan yang paling penting dalam penyiapan tenaga konselor. Penyiapan tenaga konselor sangat dibutuhkan sebab hasil yang baik diperoleh dari penyiapan bibit yang baik, yaitu tenaga calon konselor. Untuk menyiapkan calon tenaga konselor yang baik, ialah calon tenaga tersebut harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam profesi bimbingan konseling dan cara menjalankan program. Dalam pelayanan bimbingan konseling, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh konselor. Hal-hal yang harus diperhatikan itu adalah menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, kebebasan memilih, dan mengedepankan kemaslahatan konseli dalam konteks kemaslahatan umum. A. Mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi. B. Menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli pada khususnya. C. Peduli terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konseli pada khususnya. D. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya. E. Toleran terhadap permasalahan konseli, dan F. Bersikap demokratis. Selanjutnya, hal-hal yang bersifat teknis yang harus dikuasai konselor. Yang pertama, menguasai landasan teoretik bimbingan dan konseling, yang mencakup 1. Menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya. 2. Mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran. Yang kedua, menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan yang mencakup 1. Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. 2. Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.
Yang ketiga, menguasai konsep dan praksis penelitian bimbingan dan konseling, memahami berbagai jenis dan metode penelitian yang mencakup 1. Mampu merancang penelitian bimbingan dan konseling. 2. Melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling. Yang keempat, menguasai kerangka teori dan praksis bimbingan dan konseling yang mencakup 1. Mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling. 2. Mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling. Adapun cara menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang diberikan adalah sebagai berikut. A. Merancang program bimbingan dan konseling. Nah, pada saat merancang program bimbingan dan konseling ini ada 2 langkah. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan konseli. Yang kedua, menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan. Yang B, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif. Ada 2 langkah. Yang pertama, melaksanakan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang C, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi hasil, proses dan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, melakukan penyesuaian proses layanan bimbingan dan konseling. Poin D, mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja. Yang pertama yaitu memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain ini berupa guru, wali kelas, pimpinan sekolah atau madrasah, komite sekolah, atau madrasah di tempat bekerja. Yang kedua, mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak-pihak lain di tempat bekerja. Poin E, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu memahami dasar, tujuan, dan AD atau ART, organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi. Yang kedua, mentaati kode etik profesi bimbingan dan konseling. Poin F, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan aspek profesional bimbingan dan konseling kepada organisasi profesi lain. Yang kedua, memahami peran organisasi profesi lain dan memanfaatkannya untuk suksesnya pelayanan bimbingan dan konseling. Rangkaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.